Halo, kembali dengan channel YouTube Sayem Printer. Kali ini kami akan membahas tentang printer Epson L800, T60, L805, L850. Itu sama saja untuk master dari printernya atau dasar-dasar printernya. Kali ini kami akan membahas tentang hasil cetak yang tidak bagus. Untuk itu tetap di channel Sayem Printer dan lihat video sampai selesai. Nah, ini cara mengeceknya mungkin sudah pada tahu, yaitu dengan melalui driver dari printer yang diinginkan dan melalui menu nozzle check, kemudian di print dan tunggu si printer mencetak nozzle-nya. Ini menandakan si printer merespon perintah nozzle check-nya. Ini dia hasil nozzle-nya, itu tidak bagus. Ini bahkan kuning sama hitam ini tercampur. Ini terindikasi si headnya itu bocor. Jadi sekat head dari warna kuning dan hitam itu bocor sehingga tinta kuning bisa masuk ke tinta hitam, dan juga tinta biru dan light magenta ya ini ya. Itu kemungkinan ini printheadnya bocor, tapi mesti kita analisa lebih lanjut. Untuk cara pertamanya di cleaning, kemudian ditunggu sampai proses selesai dan dites lagi. Nah, kemudian setelah itu, setelah di cleaning tidak sembuh, kita ke pengecekan selanjutnya, yaitu pompa. Pompa yang ada di dalam printer ini, yang ada di belakang biasanya, itu dia bisa menyedot tinta atau tidak. Sebelum mengarah ke sana, itu pastikan si tintanya dalam kondisi terisi minimal separuh dari kapasitas botolnya, dan kondisi tintanya bagus. Kalau misalkan ragu-ragu, mending dikuras total kemudian diisi tinta baru. Dan kami tidak rekomendasikan tinta yang KW, yang palsu di marketplace atau di online. Itu banyak yang jual harga 25.000, 30.000, itu dipastikan tintanya palsu, baik untuk 003 atau 664. Nah, setelah itu bisa pengecekan di area sini. Ini yang kami contohkan adalah printer jenis T60 yang sudah kita upgrade ke L800, sehingga cara ini bisa dipakai untuk seri lainnya yang mirip. Nah, printheadnya kan sama dari T60, L800, L805, L850, itu sama saja. Ini T60 upgrade ke L800. Jadi si chip yang ada di sini
ini sudah tidak berfungsi lagi, fiturnya menjadi L800. Untuk menganalisa di dalamnya ini, usahakan printer mati. Jadi langsung dilakukan power off dari tombolnya. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena spare part dari L800 ini cukup mahal. Bahkan print headnya sampai video ini dibuat itu sekitar 1,3 juta. Itu headnya saja, belum yang lainnya. Kemudian cabut dari power supply, kabel dari listriknya ini harus dicabut. Nah, analisa berikutnya adalah di bagian cheese cartridge atau damper. Kita mesti mencopot di area sini, karena ini biasanya terkunci. Kita mesti memutar di as dalamnya biar terbuka itunya. Jika cara yang tadi didorong sedikit tadi tidak bisa, cara yang lain adalah dengan menghidupkan si printer sebentar dari tombol power. Setelah dia bergerak lepas dari penguncinya, langsung cabut kabel power di belakang, kabel power listrik langsung cabut sehingga penguncinya lepas. Jadi tidak masalah, dengan cara ini juga bisa cukup aman karena listrik sudah sama sekali tidak mengalir ke unit printer ini. Kemudian kita cabut, karena ini T60 jadi model cheese-nya seperti ini. Nah, ini sama saja untuk L800, beda cheese saja, tekniknya sama. Nah, kita mesti mengecek kondisi si cheese ini penuh dengan tinta atau tidak. Ini minimal ada isi setengah. Kalau sepertiga atau seperempat bahkan kosong, berarti itu tandanya mesti di cleaning atau disedot. Kalau model L800 itu kurang lebih seperti ini bentuk cheese-nya. Tekniknya sama saja. Nah, sama saja tekniknya. Yang perlu disiapkan adalah suntikan yang ada selangnya seperti ini. Ini banyak bisa didapatkan di toko-toko. Di Siam Printer juga jualan yang model seperti ini, jadi dapat suntikan dan dapat selangnya, harganya juga murah. Nah, ini bisa dua fungsi, untuk nyedot dan untuk dorong ngetes head. Nah, kalau untuk nyedot biasanya kalau yang model masih baru itu kan di sini ada semacam selongsong. Kita potong aja pakai cutter dan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Tujuannya untuk nyedot tinta begini. Kita masukkan ke dalam dan kita tarik ke atas, dan sampai si tinta ini naik sampai ambil penuh atau penuh. Jadi minimal setengah. Tidak terlalu penuh, tidak masalah, yang penting si cheese tidak kosong. Nah, ini kemudian itu berlaku untuk semua warna, jadi dicek satu persatu di setiap cheese. Untuk L800, L805, L80 modelnya seperti ini, tinggal dimasukkan begini, tarik sedikit, sama saja. Nah, setelah itu kita ngecek head. Kalau tadi kan indikasi si headnya bocor. Nah, kita bisa cek dengan memakai suntikan yang ada selang. Karena untuk kasus L800 dan sebagainya itu sering sekali si head itu bocor. Seperti ini. Ngeceknya adalah meniupkan udara kosong ke dalam head. Nah, lihat.
ternyata si kuning itu bocor ke hitam dan ke light cyan atau alias biru muda. Berarti head ini sudah benar-benar rusak dan itu harus diganti. Kalau sudah bocor seperti ini sudah tidak bisa diservis atau diapa-apakan lagi. Mau tidak mau ini harus ganti head. Berarti bahasan berikutnya adalah tips mengganti head untuk printer Epson L800, L805, T60. Seperti apa? Nah, bisa kita ulas atau jelaskan videonya di sini. Berarti kalau ganti head itu lebih baik bongkar cover bagian atas, karena si pengunci ini untuk T60 ya, yang ini ada di belakang. Kalau tipe lain menyesuaikan, yang penting si penahan head di sini harus copot. Kalau T60 berarti kita harus mencopot covernya. Baut-bautnya ada 4 kalau nggak salah. Walaupun cara ini cukup mudah, tapi kami sarankan dilakukan oleh teknisi. Jadi kami tidak rekomendasikan untuk teman-teman yang istilahnya belum pengalaman servis printer atau masih pemula dalam servis printer. Bukan apa-apa, karena memang resikonya besar. Si printhead itu harga baru saat ini 1,3 juta. Kemudian kalau mainboard itu perkiraan yang baru 600 sampai 700. Kalau yang second bisa 300 sampai 400 ribu. Jadi kami sarankan yang sudah pengalaman di servis printer. Nah, setelah baut-bautnya dicopot, kita bisa tarik ke atas sedikit si casingnya ini. Tarik ke atas, kemudian dia sudah copot. Untuk mempermudah proses untuk buka cover, lebih baik sandarannya dicopot dulu. Ini ada pengunci di samping-samping. Ada pengunci di samping-samping, lebih baik dicopot. Ini kita dapatkan sandarannya, kemudian tinggal tarik ini sudah copot. Kita sudah mendapatkan si mekanik dari jenis printer T60 untuk contoh di sini. Setelah itu kita buka si pengunci ini. Kunci ini dari belakang sana. Kalau di bagian dari kanan kamera di sebelah sini, kita bisa manfaatkan lubang di sini. Yang kita gunakan adalah pinset. Kita tarik sedikit ke sebelah sini, kemudian kita tusuk bagian agak atas. Nah, di atas dekat lubang sini, kita tusuk bagian atas. Ini sudah terlepas, tinggal ke bagian sini. Itu kurang lebih sama, penguncinya ada di sebelah belakang. Ini setelah kita dapatkan si penguncinya, bisa kita tarik ke atas sehingga terlihatlah bautnya ada 3. Kita cukup kendorkan. Dan jangan lupa printer harus mati.
kondisi printer harus mati dan kabel powernya harus kondisi dilepas untuk mengamankan part yang lainnya pada saat penggantian printhead. Jangan sampai part lainnya rusak akibat si listrik tidak dicabut. Nah, ini sudah, kita tinggal tarik ke atas headnya. Ini kita dapati 2 buah kabel, kita tarik pelan-pelan saja. Nah, ini dia printheadnya sudah kita dapatkan. Untuk memperjelas lagi, ini kerusakan adalah bocor kuning masuk ke hitam dan biru. Nah, biru kita dorong ke, atau apa ini, hitam. Nah, kita cek. Nah, dia masuk ke biru. Karena printheadnya rusak, berarti harus diganti baru. Kita siapkan si printhead barunya. Seperti ini, printhead baru original dari Epson. Kita pasang pelan-pelan saja karena harga partnya sangat mahal. Ini hampir 1,5 juta. Jadi harus hati-hati, ekstra hati-hati. Dan pastikan kabelnya bagus, kabel headnya bagus, tidak ada percikan tinta, dan pin-pinnya masih bagus, tidak mengelupas atau gosong. Ini juga masih bagus, tidak mengelupas, gosong, atau si pin ini konslet dengan pin lainnya karena si konektornya itu sudah membesar karena sering dilakukan cabut pasang. Nah, kita pasang yang kecil dulu karena posisinya di bawah. Pastikan masuk dengan sempurna, jangan sampai meleset atau miring atau kurang masuk. Kemudian kabel yang besar, sudah dipastikan masuk dengan sempurna. Kita baut lagi. Kita baut lagi seperti kondisi semula. Setelah itu berarti kita pasang si penjepitnya gini. Karena ini T60, ini kita tutup dulu covernya ya, tinggal dimasukkan saja covernya. Nah, setelah tercovernya ditutup seperti ini, kita sedotin satu persatu si cheese-nya. Jadi pastikan si cheese-nya itu terisi dengan tinta. Nah, kalau cuma segini, ini harus disedot lagi, tarik ke atas. Caranya cukup mudah, cukup ditarik begini. Nah, ditarik begini.
sampai penuh atau hampir penuh. Kira-kiranya sudah hampir penuh, sudah lepas, berganti ke warna lainnya. Caranya sama, tinggal ditarik ke atas. Seperti itu sampai 6 warna ya. Nah, setelah si cheese dampernya kita isi penuh, kemudian kita kembalikan lagi ke tempatnya dan pastikan warnanya tidak tertukar atau keliru. Jadi kuning ke kuning, hitam ke hitam, biru ke biru, biru muda atau biru tua, kemudian merah atau magenta dan sebagainya. Nah, setelah itu kita tata rapi, cek lagi, barangkali ada yang bermasalah, kemudian bisa kita lakukan tes. Tapi sebelum ke langkah tes, pastikan pemasangannya sudah benar dan tidak ada part-part yang mengganggu di sini. Misalkan ada obeng atau baut tertinggal, atau misalkan ada kabel, ada potongan benda dan sebagainya, harus steril dari benda-benda sehingga tidak terjadi error. Dicek sekali lagi. Kalau sudah pasti semuanya sudah benar, kita bisa lakukan nozzle check dengan menyalakan printer, masukkan kabel power AC, kemudian kita nyalakan. Biasanya untuk langkah awal itu kita perlu melakukan cleaning di maintenance. Cleaningnya jangan banyak-banyak, maksimal satu waktu itu 3 kali. Kalau hasilnya belum sempurna, kita bisa diamkan dulu selama 1 jam, 2 jam, bahkan 24 jam. Untuk langkah pertama yaitu kita cleaning biasa aja, jangan yang deep atau yang cleaning besar. Kita cleaning. Ternyata dari proses pasang tadi, ini baru sekali cleaning, hasilnya cukup bagus, sudah 90% tertutup nozzle-nya, tinggal beberapa lubang. Dan ini hal yang biasa, kalau ada kurang 1-2 lubang, kita bisa cleaning lagi atau diamkan selama 1 jam, 2 jam, bahkan 24 jam. Ini bergantung juga pada kualitas printhead. Kalau headnya bagus, original Epson, itu biasanya lebih cepat. Kemudian kualitas tinta juga pengaruh, kemudian si kualitas atau kondisi cheese damper yang saya sebutkan tadi. Nah, ini juga pengaruh. Kalau ininya masih bagus dan tidak bocor, kalau cheese-nya ini masih bagus dan tidak bocor, biasanya proses warna sempurnanya cepat, jadi tidak perlu nunggu lama. Tapi kalau udah bocor biasanya perlu diganti. Jadi seperti itu kiat-kiat untuk menghadapi atau servis printer L800 kalau hasilnya bolong-bolong atau tidak sempurna, dan kemudian akhirnya kita ganti printhead. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami juga sudah banyak upload video-video tentang printer, bisa dicari di koleksi kami atau uploadan kami.
Salam sukses sejahtera dari Sahayam Printer.